Tanam rambut untuk perempuan dari begini sampai botaknya hilang begini. Halo pejuang rambut, balik lagi bersama aku di channel ini. Di video kali ini aku pengen update salah satu pasien tanam rambut Vega Center yang datang 9 bulan yang lalu ya. Kali ini pasiennya perempuan. Nah, dalam tanam rambut di Vega Center ini kita pakai dua macam metode ya. Ada metode FUA, ada metode DHI. Biasanya laki-laki itu milihnya FUA guys. Soalnya FUA ini penanamannya untuk botak yang luas gitu kan. Biasanya kalau cowok-cowok kan botak yang luas. Nah, kalau DHI ini teknik penanaman yang khusus untuk kebotakannya kecil atau untuk orang-orang yang nggak mau dicukur botak, termasuk perempuan. Nah, biasanya kalau perempuan tanam rambut, metode yang paling sering dipilih itu metode DHI. Metode DHI ini metode tanam yang paling terbaru di dunia tanam rambut. Penanamannya menggunakan alat seperti pulpen guys, alat Choi pen ya namanya. Bedanya dengan FUA, kalau FUA ini tanam rambutnya itu ada 3 tahap. Jadi tahapan pertama diambil folikelnya, tahapan kedua dibuka tempat penanaman folikelnya menggunakan pisau bedah, pisau safir namanya, pisau FUA. Terus tahapan yang ketiga, tahapan penanaman. Nah, kalau metode DHI ini cuma ada 2 tahap ya. Yang pertama pengambilan folikel, dan yang kedua langsung ditanam menggunakan alat Choi pen itu. Nah, nilai plusnya kalau DHI ini proses recovery-nya itu lebih cepat ya. Proses operasinya juga lebih cepat dan nggak mesti dicukur botak. Nah, beberapa artis-artis Indonesia yang pernah tanam rambut di Turki dan gak dibotak, itu juga mereka kemungkinan pakai teknik DHI ya. Tapi teknik ini kita rekomendasikan hanya untuk orang-orang yang kebotakannya itu kecil gitu ya. Kalau kebotakannya udah final, kayak udah luas banget dari depan sampai belakang, itu lebih baik pakai metode FUA. Nah, ada perbedaan harga nih guys, antara metode FUA dan metode DHI. Karena pengerjaan metode DHI ini, itu dia lebih teliti ya, dan lebih rumit lah pokoknya. Orang yang mengerjakannya juga lebih banyak dari yang melakukan tindakan FUA ya. Kalian bisa tanya aku terkait harga dan detail paketnya, chat aku bisa langsung di nomor ini. Pasien ini mengalami kebotakan dari tengah ya. Beliau juga sudah berumur guys. Jadi selain di tengah, di sekitarnya juga ada penipisan ya. Dan beliau minta untuk ditanam merata gitu. Proses penanaman memakan waktu sekitar 5 jam. Pastinya 5 jam ini enggak full baring di atas kursi operasi ya. Kita ada juga istirahat makan siang, ada juga istirahat pergi ke toilet gitu. Fast forward ke 10 hari pasca operasi. Rambut yang ditanam belum kelihatan tumbuh ya. Sketch juga sudah dibersihkan. Nah, selama masa pertumbuhan 6 bulan ke depan, tantangannya untuk pasien yang beruban itu kita larang dulu untuk pakai pewarna rambut. Karena ditakutkan ada efek samping ke folikel rambut yang ditanam nih. Fast forward ke bulan keempat pasca operasi, kondisi area yang ditanam seperti ini. Kelihatannya udah mulai tumbuh tapi belum tumbuh maksimal ya. Biasa bulan keempat itu biasanya baru mulai tumbuh tipis-tipis gitu. Kondisi area donor seperti ini. Kondisi area donor sudah tertutup, sudah pulih 100%. Fast forward lagi ke bulan ke-9 pasca operasi. Nah, mulai dari bulan ke-6 ini, sebenarnya pasien itu udah bisa ngewarnain rambutnya, cuma kita saranin pakai pewarna yang alami ya, seperti pakai henna. Cuma pasien ini dia warnain rambutnya itu setelah di bulan ke-6 ya. Dekat-dekat di bulan ke-9 baru diwarnain katanya. Ini kondisi area yang ditanam. Ini udah tertutup semua ya. Kebotakannya udah gak kelihatan sama sekali. Kondisi area donor juga udah pulih 100%, kelihatannya kayak begini. Dan biasanya sih kalau dalam dunia tanam rambut itu kita tunggu sampai bulan ke-12. Karena bisa jadi masih ada folikel-folikel yang belum tumbuh ya, yang belum keluar maksimal gitu. Jadi buat pasien ini bisa jadi nanti sampai bulan ke-12 masih ada rambut-rambut yang akan keluar yang ditanam itu. Nah, salah satunya juga aku ya. Aku baru sadar ternyata ini kan bulan ke-10 aku ya. Dari bulan ke-9 lalu aku lihat cermin, aku lihat ternyata ada baby hair kecil-kecil yang baru mulai tumbuh juga gitu di bulan ke-9. Ini nih salah satunya nih guys, nih bagian depan ini. Nah, kemungkinan di tengah-tengah sini yang nggak aku perhatiin itu masih ada yang mulai-mulai tumbuh juga ya. Aku ini udah masuk bulan ke-10, sisa 2 bulan lagi buat ngelihat pertumbuhan maksimalnya. Nah, buat pasien perempuan yang pilih metode DHI, itu kita tidak merusak rambut kelihatannya ya, terutama rambut bagian samping, bagian atas itu kan nggak dicukur juga ya. Jadi kondisi setelah transplant itu nggak begitu kelihatan ya area donor yang diambilnya gitu, karena ketutup dari rambut bagian yang di atas itu. Dia diangkat, terus nanti ada bagian sini yang nggak dicukur. Ini kan bagian donor belakang sini ya. Bagian atas ini nanti nutupin rambut bagian area donor belakang. Jadi kalaupun naik pesawat itu nggak akan
terlalu kelihatan gitu ya habis transplant gitu. Mungkin buat nutupin juga bisa pakai shawl gitu ya, tapi kita saranin pakai shawl yang bahannya itu dari sutra. Karena sutra itu kan kayaknya halus ya, jadi dia nggak bisa menarik folikelnya gitu. Dan juga kita sarankan pakai kain yang ringan dan tipis. Nah, terus juga tantangan tanam rambut untuk perempuan yang berhijab itu, nanti selama masa pertumbuhan, kita sarankan buat gak pakai ciput dulu ya. Kenapa? Karena ciput itu kan dia ngepres gitu ya. Terus juga bisa menghalangi sirkulasi udara di kepala gitu. Mungkin bisa pakai selendang atau nanti ya yang perempuan lebih tahu ya. Ini juga ada hasil tanam dari pasien perempuan di Vega Center. Terus juga ada nih yang sempet nanya, ada nggak bedanya hasil tanam rambut orang Indonesia dan tanam rambut bule? Aku sempet nanya ini ke dokter dan katanya nggak ada bedanya guys. Yang membedakan itu adalah kualitas rambutnya ya. Kalau misalnya dia rambutnya tipis, yang ditanamnya juga tipis. Nanti yang tumbuhnya juga tipis gitu. Tapi kalau dari dia sendiri rambutnya tebel, jadi yang tumbuhnya juga nanti bakalan tebal gitu. Nah biasanya kalau bule-bule itu rambutnya tebel-tebel ya. Kalau orang Indonesia kan macem-macem nih, ada yang tebel, ada yang tipis gitu. Kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih detail dan lebih lanjut lagi tentang tanam rambut ini, bisa tanyakan aku langsung di nomor ini. Konsultasi gratis, bisa juga lewat video call yang nanti aku hubungkan dengan dokternya langsung. Jangan khawatir kalau nggak bisa bahasa Inggris, aku ada sebagai penerjemahnya. Jadi udah nggak ada batasan bahasa lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gondrong.